Alamak, ini emak-emak puber ketiga nih. Katanya menghayal pengen diperkaos Joshua karena ganteng. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja, apa kabarnya nih? Lama kita tidak berjumpa ya gitu. Pasti ada yang kangen sama Let's Go nggak? Kayaknya akhir-akhir ini ya damai hidupnya. Let's Go tidak ada membahas-bahas kasus apapun ya. Nah, Let's Go mau bahas apa sekarang ini seru nih. Ini seru banget, pokoknya kalian harus nonton sampai habis nih. Nah, Let's Go tuh mau bahas tentang Ibu PC ya. Dari mana dulu ya? Jadi oke gini deh. Mau bahas tentang Ibu PC nih yang katanya tuh SP3-nya tuh, BAP-nya. Dia bilang bahwa kita udah tahu nih bagian-bagian mana aja yang disentuh-sentuh, yang diremes-remes. Nih seru nih. Lalu juga ada Kamarudin Simanjuntak yang bilang bahwa Ibu PC ini kayaknya puber ketiga nih. Dia sampai menghayal diperkaos sama Brigadir Yosua. Nah kok bisa pengacara Yosua ini bilang kayak gitu? Lalu juga ada anak dari Ibu PC nih yang katanya menjadi tumbal gitu. Nah, tumbal apa nih? Tanpa berlama-lama lagi, let's kita bahas. Nah, yang pertama, let's mau bahas singkat sedikit nih. Ini tentang kenapa Ibu PC nggak ditahan ya, masalah tentang anaknya juga. Nah, ini singkat aja nih, sebelum kita membahas tentang meraba-raba ya, apa yang diraba-raba. Geli. Menghayal aja udah geli ya. Oke, jadi let's mau singkat aja bahas yang pertama bahwa kenapa Ibu PC ini nggak ditahan gitu? Itu adalah menurut beberapa artikel ya. Artikel ini ternyata ngambil dari YouTuber juga. Dia ngambil dari Anjas di Thailand nih beberapa artikel ini. Nah, bilangnya karena tamengnya itu adalah bahwa anak bungsu, anak bayi dari Putri Chandrawati ini. Nah, dengan alasan ini dia nyusuin, dia ngerawat anaknya, anak saya masih kecil dan bla bla bla. Itu tuh nggak bisa ditahan dan dia meminta nggak ditahan gitu. Nah, padahal banyak kecurigaan bahwa emang bener anak bungsunya ini adalah anak asli dari Putri Chandrawati atau anak angkat. Nah, ini nih. Karena dari beberapa sumber ya, 2 tahun terakhir ini tidak terlihat bahwa Putri Chandrawati ini mengandung gitu. Tapi tiba-tiba ada anak aja. Apakah anak ini memang sudah dipersiapkan perannya untuk hal atau kasus yang akan terjadi seperti ini? Nah, ini let's go nggak tahu ya, ini dugaan sementara gitu. Tapi beberapa orang menduga bahwa ini kok bisa? Kayaknya kamu menggunakan anak ini sebagai tumbal. Dari beberapa sumber nih kita lihat 2 tahun tuh kamu nggak ada hamil duluan sudah 3 bulan gitu loh, nggak ada. Gitu. Nah, dan juga kan kamu nih anak pejabat ya. Kurun terakhir itu setiap kamu kemana-mana, kamu tuh jarang ngajak anak bungsumu atau anak bayi gitu. Nah, anak bayi ini kan dititip sama babysitter atau apa gitu. Dan ya kamu nggak kalau memangnya ini terbukti anak angkat ya kan kamu tidak nyusui gitu, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya ibu kandung lakukan itu. Harusnya hal ini menurut beberapa sumber artikel dan juga beberapa content creator itu tuh harusnya kamu ditahan itu. Nggak ada excuse. Kalau kamu takut anakmu nggak ada yang jaga, bukan itu alasannya. Lebih tepatnya, kamu takut yang jaga anakmu dibayar berapa. Karena udah nggak ada pemasukan ya. Kamu kan udah penjara, masih sisa tabungan aja nih. Tabungannya nggak tahu nih apa harus dibagi-bagi sama orang-orang yang terlibat, antek-anteknya atau apa nih gitu. Di apa lebih worried bahwa saya nggak bisa bayar babysitter lagi nih. Jadi saya harus ngurus anak saya sendiri nih. Nah, ini kecurigaan atau dugaan kecurigaan pertama. Nah, kita lanjut ke artikel ini. Wah, kita katanya sudah tahu bagian-bagian mana aja yang di nyes gitu. Kaget nggak? Nah, pada artikel Herstory, ini memang artikel nih lucu banget nih kalau udah ngomongin tentang hal ini ya. Nah, artikel Herstory itu bilang menurut keterangan Kamarudin Simanjuntak, nah ini udah clear ya dari mana sumbernya. Pak Kamarudinnya itu bilang gini, dia mah menghayal pengen diperkaos sama Yosua. Yosua apa? Yosua kan ganteng, gagah gitu. Mungkin si ibu ini lagi puber ketiga, pengen diperkaos sama pemuda ganteng. Tapi sayang yang didapatkan adalah pemuda ini. Loh. Ini pemuda apa nih? Bukannya dapat pemuda ganteng, dapat pemuda gentong. Loh. Bercanda. Kion Ma'ruf ganteng juga, kan selera ya gitu. PC mungkin di matanya Ma'ruf ini ganteng loh gitu. Ini selera, ini harus objektif ya. Nah, tapi dari artikel ini yang mengutip
videonya Anjas di Thailand. Gila, artikel juga ngutip konten kreator ternyata ya. Nah, dia bilangnya bahwa Susi ini ternyata ngintipin gitu loh. Jadi Anjas di Thailand ini dia kan konten kreator. Pasti kalian udah tahu lah. Katanya dia tuh punya sumber terpercaya gitu yang memang udah membuka BAP bocor dari Susi itu. Nah, dugaannya bahwa Susi ini ternyata itu ke lantai 2 bersama Yosua dan dia mendengar suara rintihan itu. Ternyata teori kita benar, guys. Suara rintihannya bukan suara tolong-tolong, tapi suara gitu loh tuh, suara rintihannya yang didengar Susi. Dan nggak cuman terdengar suara rintihan, tapi juga Susi ini katanya ngintip nih. Itu melihat tindakan perkaosan gitu. Nah, kenapa bisa ada dugaan seperti ini? Nah, ini pun di flashback lagi, ternyata dugaan seperti ini adalah dugaan yang udah santer terdengar gitu dari 7 bulan. Dari bulan Desember gitu, dari bulan Desember udah tercium bahwa si PC ini katanya tuh punya hubungan asmara sama Yosua gitu dari bulan Desember. Nah, mungkin itu yang Let's Go pernah bahas nih. Kenapa Susi ini nangis ya? Kenapa bukan Putri Chandrawati yang diperkosa nangis? Mungkin karena Let's Go udah pernah bilang nih, Susi ini melihat hal yang tidak boleh dia lihat. Dan dia tuh kan orang kampung, tidak bisa menahan kejujuran bahwa saya tadi lihatnya dia main berdua, bukan ibu yang dimainin loh. Nah, jadi dia menahan kebohongan sampai menangis. Nah, ini udah pernah Let's Go bahas bahwa ini adalah dugaan. Nah, menurut artikel ini, wah ini juga seru banget nih. Karena Let's Go sekarang sedikit berhati-hati ya. Soalnya sensitif banget nih. Menurut artikel ini bahwa si PC ini udah kan BAP ya, itu berita keterangan gitu. Di SP3-nya dia bilang ada adegan jilatan maut. Gokil nggak? Jilatan maut, men. Gitu. Let's Go udah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu dijilat-jilat video PC-nya ini, kalian nonton aja video Let's Go sebelumnya di kasus Brigadir J. Itu katanya dapat jilatan maut sama rabaan mantap gitu. Ternyata apa? Menurut BAP-nya Susi yang bocor gitu ya. Yang di bagian raba-rabanya, dia itu ternyata memegang. Nah, memegang paha. Tapi pahanya bagian mana nih? Kalian tahu maksud Let's Go kan? Yang mana paha, yang mana tangan? Loh. Enggak. Jadi katanya dia mau meraba Yosua nih ya, bagian paha. Nah, bagian kemaluan. Bagian payudara. Ini ternyata yang diraba-raba sama Yosua menurut keterangan PC dan artikel ini. Jangan lupa kita sebutkan sumber artikelnya. Nah, menurut mereka ini ya, menurut keterangan ini bahwa dia tuh dipegang di bagian paha, terus dipegang di bagian kemaluan, dipegang di bagian payudara. Ternyata ini bagian-bagian sensitifnya yang tidak boleh disebutkan, guys. Tapi yang jadi pertanyaan Letso, udah dipegang-pegang, kenapa diem aja? Ini kan berarti pegang-pegang kan bukan bejek-bejek ya. Ini berarti pegang-pegang, katanya meraba-raba. Kan meraba berarti kan sentuhan halus. Kalau pemerkosaan itu nggak ada raba-raba. Let's Go kalau pengen memperkosa pasti bejek-bejek gitu. Kita nggak ada raba-rabain, kita harus bejek-bejek gitu. Jadi kalau meraba-raba itu adegan penuh cinta, betul. Adegan penuh romantis. Nah, setelah diraba-raba, libido terangkat. Setelah libido terangkat, dicium tangannya. Dicium tangannya adegan romantis. Setelah romantis, dijilat. Baru dicelupin. Wah, pas banget. Diraba, dijilat, dicelupin. Gokil. Ya ini nih. Nah, setelah dicelupin baru mungkin selesai 2 ronde, nah baru sadar. Ternyata apa yang saya lakukan salah. Wah, ini puzzle-nya acak adut nih. Let's Go bingung nih nyusun puzzle-nya nih. Karena Let's Go kan lebih banyak ngomongin tentang tindakan pelecehan ini ada apa enggak. Nah, sekarang dari beberapa sumber itu kemarin ada bilangnya jilat, sekarang raba, berarti nggak mungkin jilat duluan. Pasti raba duluan, baru dijilat, baru dicelupin. Nah, setelah ini baru deh ketahuan informasinya ke Ferdy Sambo. Nah, Ferdy Sambo ini katanya terguncang banget dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Lagu Keisha itu. Nah, jadi Ferdy Sambo ini menerima informasi ini, makanya dia tuh terguncang sampai nangis. Ini juga dibenarkan sama Bribka RR. Bribka RR tuh sempat bilang bahwa Ferdy Sambo tuh menangis menanyakan, kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu apa-apa. Nah, kamu tahu nggak ibu tuh dilecehin? Saya nggak tahu, Pak. Nah, itu terguncang sambil menangis. Mungkin menangisnya Ferdy Sambo untuk seorang lelaki, Let's Go mengerti ya. Kalau Let's Go punya istri gitu. Terus informasi yang Let's Go dapatkan
ini informasi yang didapatkan bukan tentu benar. Itu istri Let's Go tuh apa lagi diceritain detailnya tuh, dipegang, diraba-raba. Bagian mana yang diraba-raba? Hah? Nah, mungkin dia nggak nanya kan, pasti kamu ada bermain sama ini kan, ajudan saya kan? Enggak, Pak. Sebenarnya aku tuh diperkaos. Nggak mungkin. Masa dia berani perkaos kamu? Iya, Pak. Dia tuh diperkaos aku. Bohong. Emang gimana waktu dia perkaos kamu? Aku tuh pertama, Pak, diraba-raba, di ke atas, pakaianku dilucutin. Gitu. Iya. Kamu kok diam aja? Aku diperkaos, aku dilucuti, dijilati tangan. Aku kan papa tahu kalau aku dicium dijilatin tangan, aku lemah. Mungkin kelemahannya seperti itu ya. Kalau udah dicium, dijilatin, nggak berdaya gitu. Apalagi aku lagi sakit. Kebetulan dia ganteng juga. Loh. Nggak. Bohong-bohong ini. Let's Go. Bukan itu yang sebenarnya ya. Jadi kemungkinan ya. Jadi kenapa sampai Ferdy Sambo ini marah dan terguncang? Pasti dia tahu nih detailnya seluruh kejadian yang diceritakan versi Ibu PC ini. Pasti dia bilang, dia raba-raba aku payudaraku, dia raba-raba ini kemaluanku, dia raba-raba, dia cium-cium keningku, sampai akhirnya dia perkaos aku. Gitu. Ini yang membuat Let's Go tuh, bukan Let's Go ya, ini yang membuat Ferdy Sambo tuh mungkin marah karena dengar seluruh cerita detail gitu loh, nggak kuat menahan. Gila nih, anak buahku berani-beraninya dia meraba titik-titik rangsangan istriku. Kok dia tahu ya? Apa dia ngelakuin nggak cuma sekali? Sampai dia tahu titik-titik rangsangan istriku? Curiga mungkin. Nggak tahu ya, dugaan gitu. Jadinya setelah ini bahkan si FS ini itu menembak Brigadir J. Let's Go kalau nggak salah ingat ya, Let's Go pernah bahas ini soalnya. Dia itu menggunakan sarung tangan supaya nggak ada sidik jari. Nah, tapi dia kekeh ini bukan tindakan pembunuhan berencana. Dan bahkan Hotman Paris pun pernah bilang di YouTube-nya Deddy Corbuzier bahwa sepertinya ini bukan tindakan berencana karena kurang dari 24 jam ini rencananya dibuat, langsung dilakukan eksekusi gitu. Tapi menurut Let's Go ini tindakan berencana karena apa? Pakai sarung tangan mau nembak aja udah rencana tuh, Pak. Meeting sebelum nembak juga rencana gitu. Itu kan rencananya kita ntar sore ke puncak yuk gitu. Nah, itu udah rencana yang short rencana nih. Gimana nih meetingnya nih? Apa mungkin Ferdy Sambo tahu kalau rencana itu harus di bawah 24 jam. Kita harus menghabisi Brigadir J besok. Jangan besok, Pak. Kalau besok jadinya pembunuhan berencana. Gimana kalau hari ini aja? Nah, siapa dalang yang meeting dulu sebelum menghabisi nyawa seseorang nih? Ini ya menurut Let's Go nih, Let's Go. Ya, walaupun hukumnya menurut Hotman Paris seperti itu ya, di bawah tindakan 24 jam dan masih emosional, itu tidak bisa dikatakan tindakan pembunuhan berencana. Tapi menurut Let's Go ini sudah berencana ya. Itu dia. Gimana menurut kalian cerita kali ini tentang temuan baru bahwa kita udah dapet nih apa yang diremas-remas dan diraba-raba, kita udah dapet. Susi si milik Kitty ini mendengar suara rintihan yang ternyata rintihannya itu bukan rintihan kesakitan, tapi rintihan ya itulah. Dan juga sempat mengintip gitu, mereka bermain di belakang gitu. Tapi ini semua dugaan dan Let's Go juga sempat nonton Anjas di Thailand ya gara-gara artikel ini. Let's Go nontonin sedikit sebentar aja gitu. Ya memang Anjas selalu bilang ini adalah dugaan. Nah, Let's Go juga bilang ini adalah dugaan ya, belum tentu benar gitu karena Let's Go dapat dari artikel dapat dari Anjas pun omongannya dapat dari sumber rahasia yang menurut Anjas itu kemungkinan 50-50 benarnya gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Kaget nggak mendengar informasi bahwa ibu ini adalah puber ketiga? Pakai nanti puber ketiga kita juga menghayal seperti itu. Nah, jadi komen aja tanggapan sobat-sobat Let's Go tentang kasus kali ini, tentang video kali ini di bawah. Let's Go mau denger yang keren-keren ya, yang lucu-lucu ya. Teori-teori apa sih yang kalian punya tentang kasus ini? Nah, ternyata teori-teori yang Let's Go sampaikan sebelumnya tuh agak-agak ada benarnya, ada melencengnya gitu. Nah, teori-teori kalian tuh seperti apa? Let's Go mau tahu nih. Jadi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.